bisa pergi ke zaman adik atau zaman mama? Zaman mama aja deh, karena gue penasaran banget zaman dulu itu gimana sih. Kamu mau pergi ke zaman apa tadi, Nak? Lebih baik mama nggak tahu kan? Ke zaman aku lahir mah. Oh, kalau gitu boleh, soalnya pas kamu lahir itu dunia bener-bener bahagia banget. Iya dong, Ma. Ngomong-ngomong, kalau zaman mama sendiri gimana? Aduh, zaman mama nggak usah diomongin deh, soalnya bener-bener bikin mama pusing. Ya udah, kalau mama nggak mau ngasih tahu, aku bakal tanya ke orang-orang. Kamu coba aja tanya, mereka nggak mungkin mau ngasih tahu kamu. Hah, masa? Ya udah kalau gitu aku bakal coba dulu ya, Ma. Feli, buang-buang waktu aja, padahal kamu pergi ke zaman lahir ya, bukan ke zaman mama. Tahu nggak? Gue bakal pergi ke zaman dulu dalam 6 jam. Wih, seru dong, gue titip makanan ya. BTW lo ke zaman apa? Ke zaman mama gue, itu artinya tahun 1975. Seriusan lo? Iyalah, kenapa lo ketakutan gitu? Emangnya ada yang salah ya sama zaman nyokap gue? Kalau dibilang salah, iya salah banget, Fel. Soalnya pas zaman nyokap lo itu dia yang paling ditakutin. Ya iyalah, orang nyokap gue suka marah-marah, gimana orang-orang gak takut? Tapi bukan karena itu, kalau lo mau lebih dalam lagi, tanya aja sama Bu Guru. Oh iya, Bu Guru kan bestinya nyokap gue, jadi udah pasti dia tahu seluk-beluknya nyokap gue kan? Untuk kali ini anggap aja gue gak denger cerita lo ya, gue gak mau ikut campur. Hah, kenapa, Kek? Ya malah pergi tuh anak. Bu Guru, yuhuu. Gue denger katanya lo mau ke zaman nyokap lo dulu ya? Aduh, Titi, ayo kita pergi, Ti. Fel, gue mau ikut lo ke zaman nyokap lo. Tiara, jangan cari masalah. Udah lo pergi sekarang juga karena gue mau temenan sama Feli aja. Udah, jangan tangkar di sini. Tiara, gue nggak mau ajak lo ya. Kenapa nggak mau? Gue dari tadi udah bersikap baik lo. Bukan masalah sikap, tapi memang nggak bisa soalnya ini cuma bisa untuk satu orang. Oh gitu ya, alasannya banyak banget. Dela, kita tetap harus tindak nih anak. Alhamdulillah, Tiara nggak berubah. Sekarang kalian kasih tahu ke gue di mana Bu Guru. Ya di kantornya lah, tapi hari ini dia nggak mau diganggu soalnya dia lagi punya masalah yang besar banget. Gue denger Bu Guru udah tahu kalau lo bakal pergi ke zaman nyokap lo dan saat itu juga dia jadi pusing. Tuh kan udah gue duga kalau Bu Guru tahu sesuatu. Oke, makasih ya infonya, kalian berdua membantu gue banget. Bye. Ih, kesel kenapa sih gue harus keceplosan padahal gue benci banget sama dia. Oh, kenapa gue bantu dia? Ibu maaf ganggu ya, saya mau nanya tentang mama saya. Mama kamu? Jangan tanya saya. Bu, please saya mohon. Saya tahu kalau ibu tahu banyak tentang mama saya. Kenapa saya harus bantu kamu? Kalau semua orang takut sama mama saya, berarti ada sesuatu dan saya bisa dalam bahaya, Bu. Ibu mau bantu saya kan? Benar juga ya. Ya udah, saya bakal bantu kamu. Tapi gimana caranya? Dalam 1 jam lagi saya bisa ke zaman mama saya, Bu. Tapi saya juga harus bawa teman satu. Cuman nggak tahu siapa. Kayaknya ibu pantas deh. Oke, saya mau. Yes. Makasih banyak, Bu. Tapi jangan bilang-bilang sama orang-orang ya. Karena tadi saya tolak Tiara buat ikut sama saya. Saya harap kamu bawa perlindungan dan jangan bilang ke mamamu bahwa kamu akan pergi ke zamannya. Iya, Bu. Tenang aja. Karena saya udah bohongin mama saya bilang saya pergi ke zaman lahir. Bagus, sekarang persiapkan dirimu karena kita akan menghadapi sesuatu yang sangat besar. Dasar aneh. Pergi aja sana. Usir. Waduh, kenapa orang-orang pada nyudutin gue ya? Gue bingung banget. Itu semua karena mereka udah tahu siapa nyokap lo yang sebenarnya dan mereka mau ngusir lo sama nyokap lo dari kota ini, Fel. Apa? Kalau gitu, gue bakal buktiin ke mereka semua kalau nyokap gue itu baik, dia nggak kenapa-napa kok. Tapi, Fel, gue nggak mau denger ocehan lo lagi ya. Gue bakal pergi ke zaman mama dalam 3, 2, 1. Rumah baru atau rumah lama? Rumah lama kan serem, banyak hantunya, jadi mending rumah baru aja kan? Asik, nanti di rumah baru aku bakal punya kamar sendiri kan, Kak? Boleh deh, kakak bakal ke rumah baru dalam 30 menit. Itu artinya sebentar lagi, Kak. Kalau gitu kakak nggak usah sekolah. Iya sih, cuma sebentar lagi. Tapi kalau kakak nggak sekolah, kakak bisa dimarahin sama mama. Oh iya, kalau gitu sekarang aku bakal bilang ke mama kalau kita bakal pindah ke rumah baru. Jangan, mama pasti nggak setuju kalau kita bakal pindah ke rumah baru karena mama sayang banget sama rumah ini. Oh, jadi gitu. Tapi aku nggak bisa jaga rahasia. Pasti bisa. Nih, kamu kakak sogok, kamu boleh pakai kartu ATM ini sepuasmu. Wow. Asik. Bu, hari ini saya izin pulang cepet ya. Loh, kenapa? Harus ada alasan yang logis ya. Saya mau pindahan hari ini, Bu, dan saya harus hadir. Kalau saya nggak hadir, bisa-bisa rumahnya tuh hilang. Hah? Rumah kok bisa hilang? Jangan-jangan kamu pilih rumah baru atau rumah lama ya? Oh, ternyata ibu juga tahu pilihan itu. Iya, Bu, bener. Dan saya pilih rumah baru. Kamu jangan datang ke sana. Sebentar lagi saya tuh bakal pindah, Bu. Ibu mau izinin atau enggak, saya bakal tetap pergi. Bilang aja ibu iri kan. Ibu tuh cuma mau peringatin kamu, tapi ibu nggak bisa ngasih tahu soalnya nanti ibu dihabis sama sistem. Udah iri gak mau ngaku. Lu mau pindah rumah ya? Iya, emang kenapa? Bilang aja lo juga iri sama kayak Bu Guru kan? Enggak ya, justru gue mau kasih kuncinya. Gue tuh diutus sama sistem. Oh gitu, maaf ya udah suzon. Nggak apa-apa, tapi feeling gue nggak enak. Boleh nggak gue ikut lo buat pindah rumah? Maksudnya lo mau ikut gue ke rumah itu? Ya jelas boleh dong, lo tamu pertama.
Gue tuh punya rumah baru. Kok lo malah nggak excited, ketakutan gitu? Rumornya sih alamat itu rumahnya nggak bagus. Tapi nggak apa-apa, gue tetep bantuin lo kok. Iya, sebentar lagi gue bakal kepindah. Nanti gue bakal share alamatnya ke lo. Gue nyusul. Tiara, kenapa lo buru-buru? Kan kita emang disuruh pulang ke rumah dan kita harus sampai dalam 5 menit. Loh, kok gitu? Iya, ini instruksi dari sistem. Katanya kita nggak boleh keluyuran dalam 5 menit lagi. Ya, mana bisa gitu? Gue kan harus pindah ke rumah baru dalam 5 menit lagi. Saran gue lo biarin aja rumahnya hangus. Nggak mau, ini kan rumah pertama gue, jadi gue harus dapetin apapun caranya. Ya udah, terserah lo. Yang penting gue udah ingatin. Sebentar lagi gue bakal pindah dalam 3, 2, 1. Loh, kok nggak ada reaksi? Kamu harus pergi sendiri ke rumah itu. Alamat sudah saya taruh di meja. Ah, gitu ya. Silakan ambil alamatnya. Kamu harus baca alamat itu dengan benar, supaya kamu tidak tersesat di jalan. Oke. Harusnya bener kan ini alamatnya, tapi kok sepi banget ya jalanannya. Kamu mau kemana, Cuk? Akhirnya ada orang juga. Nenek, tahu alamat ini nggak? Oh, alamat ini. Ih, kenapa ketawanya serem banget? Gue jadi takut. Jangan-jangan nenek ini orang gila lagi. Kamu nggak perlu takut sama nenek, karena nenek adalah penjaga di daerah ini. Kamu tinggal lurus ke sana, terus mentok belok kanan. Nanti rumahnya ada di sana. Oke, Nek. Makasih banyak. Maafin saya karena saya udah mikir nenek yang aneh-aneh. Kalau gitu, salam kenal ya, Nek. Saya penghuni baru di rumah itu. Bye. Gue udah sampai di paling pojok kanan, tapi emang benar ini rumahnya. Halamannya berserakan, kotor banget. PR lagi nih harus bersihin. Tapi rumahnya gede sih. Nggak apa-apa, yang penting ini jadi rumah pertama gue. Kalau gitu gue harus buka kan pintunya. Nggak sabar banget. Oke, 3, 2, 1. Gue bisa kembaran aktivitas sama pacar atau sama adik? Kalau sama adik kan pasti aktivitasnya cuma main doang. Jadi mending kembaran sama pacar aja kan? Loh, kamu kok punya pacar gak bilang-bilang sama mama sih? Soalnya mah kalau aku bilang percuma, karena bakal dikatain cinta monyet sama mama. Enggak kok, kamu jangan suzon gitu dong sama mama. Ya udah, oke. Nanti aku bakal kenalin ke mama deh. Wah, sekarang dia ke sekolah mah. Berarti kamu harus cepet ke sekolah juga dong. Iya mah, loh, kaki aku gerak sendiri mah. Iya nak, kaki kamu emang otomatis ngikutin aktivitas pacar kamu. Akhirnya sampai juga di sekolah. Tapi kira-kira pacar gue di mana ya? Lo ada lihat nggak, Kay? Ada di kelasnya, tapi lo jangan nyusul dia ya. Lah, emang kenapa? Dia kan pacar gue, jadi wajar-wajar aja dong. Soalnya kan kakak kelas itu serem, apalagi ketemu sama teman-temannya pacar lo. Nggak perlu takut sama teman-temannya, kan ada pacar gue, yaitu Dion. Tetap aja ya gue khawatir lo babak belur, karena dulu kan udah pernah kejadian kayak gitu. Wah, sekarang gue harus sisir rambut nih. Untung aja gue bawa sisir. Hah? Ngapain cowok sisir rambut? Dirapiin pakai tangan kan bisa. Lo kan tahu sendiri kalau Dion itu hobi banget styling rambutnya, jadi nggak ada yang salah dong. Oh, berarti gue yang agak aneh. By the way, lo lancar jaya banget tuh nyisir rambutnya. Wow. Oh iya dong, ini semua karena gue pakai sisir dari wet brush. Kalau lo nggak mau rambut lo kusut, mending lo sisir pakai sisir dari wet brush aja. Wih, keren banget buat investasi rambut. Terus bentuknya juga kecil, gampang dibawa kemana-mana. Iya dong, pilihan gue gitu loh. Sayang, hari ini gue nggak usah lapor dan bilang deh kalau semua aktivitasnya gue ikutin, biar gue bisa selidikin juga kalau ada yang aneh kan. Siapa tahu dia udah main gila di belakang gue. Kenapa sayang? Ada masalah ya? Nggak ada kok. Oh iya, habis ini kamu mau ngapain lagi? Aku mau ke mall. Wah, pasti kamu mau ngajakin aku ngedate kan? Kita kencan. Siapa bilang? Jangan salah ya, aku tuh mau ke mall bareng teman-teman tongkrongan. Oh, jadi gitu. Ya udah, have fun ya. Oh iya, satu lagi. Jangan sampai kamu ganggu-ganggu aku, apalagi telepon pas aku lagi nongkrong. Iya, kamu tenang aja. Gak biasanya dia kayak gini. Kalau kayak gini, gue udah yakin dia sembunyiin sesuatu dari gue. Gara-gara dia ke mall, gue harus ikutan juga ke mall. Kalau gitu, gue shopping aja deh supaya nggak ketahuan sama dia kan kalau gue juga lagi ada di sini. Lo ngapain di sini? Ya lagi nge-mall lah. Emang gue kelihatan lagi ngapain? Roll depan. Ih, tapi ini kan mall gue. Gue pikir kita musuhan, jadi lo nggak mau nginjakin kaki di mall gue. Ya elah, lo anggap gue musuh cuman karena gue gak dengerin nasihat lo doang. Iyalah, gue udah larang lo buat pacaran sama Dion itu ya. Ya lagian apa salahnya sih? Kayak lo nggak pernah pacaran aja? Ya emang nggak pernah. Ya, salah ngomong deh gue. Kamu kan pacarnya Dion. Kamu di sini mau nemuin dia ya? Enggak kok. Jangan bilang-bilang sama dia ya. Soalnya aku harus menjauh dari dia.
Kenapa? Dia jahatin kamu ya? Enggak kok, aman sejahtera. Cuman aku mau kasih dia waktu aja bareng temen-temennya. Wah, kamu baik banget sih jadi pasangan. Nggak pernah ngekang. Iya dong. BTW, sekarang dia tuh lagi apa sih? Dia lagi di restoran sih, makan sama yang lainnya. Kamu mau ikut? Enggak kak, kan tadi aku udah bilang kalau aku nggak mau ganggu Dion dulu. Oke deh, kalau gitu aku pergi dulu ya. Iya kak, hati-hati. Untung aja temennya jujur kalau Dian emang lagi makan. Nah, karena Dian lagi makan, berarti gue harus cari makan juga dong. Tapi di mana ya? Wih, enak juga nih kodok goreng. Hah, dia ke toilet cewek? Ngapain cowok ke toilet cewek? Jangan-jangan gue bisa tahu angka favorit atau alamat favorit. Kayaknya mending angka favorit deh. Jadi gue bisa menggali alasan kenapa mereka jadiin angka ini sebagai favorit. Kakak, aku mau titip beli makanan tapi jumlahnya harus 2 ya. Ih, kenapa harus 2 deh? Pasti kamu mau rakus ya. Aku kalau beli apapun jumlahnya harus 2 kak. Emang kayak gitu dari dulu. Oh alah, pantes saja kamu suka angka 2 ya. Sebenarnya bukan suka sih kak, tapi memang kebiasaan aja. Soalnya kan aku anak kedua. Oh alah, berarti kalau angka favorit itu belum tentu suka, tapi memang sering dipakai. Ya, gue lagi ikut kuis dan gak bisa jawab nih. Mana sini gue coba lihat. Pilihannya ada angka 5 dan 9. Iya, dari yang gue cari-cari sih jawabannya 6. Tapi kenapa gak ada ya pilihannya? Masa sih? Oh alah, tenang aja, lo bisa pilih sesuai angka favorit lo, yaitu 9. Loh, kok lo bisa tahu angka favorit gue? Padahal gue nggak pernah ngasih tahu siapa-siapa. Karena gue tuh punya kekuatan dikasih sistem bisa melihat angka favorit seseorang. Keren kan? Ih, keren dari mana? Kalau orang nggak mau ngasih tahu tapi lo maksa buat cari tahu, itu kan namanya nggak adil. Ih, ya udah kalau gitu gue nggak akan umbar-umbar kekuatan gue lagi. Puas kan lo? Nah, tindakan yang bener tuh gitu aja. Jadi nggak akan menimbulkan masalah. Banyak mau, pusing pala Barbie. Kira-kira gue boleh gabung ke geng kalian nggak? Nggak boleh, member geng kita itu cuma berdua aja, itu udah lebih dari cukup. Tapi kenapa? Oh alah, ternyata karena angka favoritnya itu 2, makanya dia nggak mau nambah member. Karena gue suka aja cuma berdua, nggak ribet dan no fake. Masa sih, Ti? Kalau gitu kita lihat aja Dela, apakah dia punya pemikiran yang sama kayak lo? Sebenarnya, wah Dela aja ngarep temenan bertiga, berarti harusnya gue masuk dong ke dalam geng kalian. Maaf Vel, tapi gue nggak punya kuasa karena ketuanya tuh Tiara. Idi, geng gini doang pakai ketua-ketuaan, buat apa coba? Ya karena gue yang ngebiayain semua aktivitas geng ini. Mau ngomong apa lagi lo udah skek kan? Vel, gawat, gue butuh bantuan kekuatan lo itu. Lah, bukannya tadi lo nyuruh jangan dipakai lagi? Gimana sih? Kali ini lo harus pakai ke anak baru itu, si Tasya. Yang pendiam itu ya. Kenapa? Tadi sih dia ngoceh kayak baca mantra angka gitu. Kalau gue tebak sih pasti lo kepo sama mantra yang dia baca kan? Bener, kalau lo bisa tahu angka favoritnya sih keren. Gue nggak mau liatin, pasti lo mau pakai mantranya buat berbuat jahat kan? Ih, enggak, gue cuma mau tahu dia ngutuk gue apaan. Dia ngutuk lo, emang udah pasti. Dia ngelontarin angka-angka sambil ngelihat ke arah gue dan melotot. Kan gue jadinya panik. Iya kok, jadinya aneh banget ya. Kalau gitu gue harus cari dia kan? Mana sih tuh orang, susah banget dicarinya. Ya ampun. Feli, kamu ada lihat Tasya nggak? Dari tadi saya udah cariin dia kemana-mana tuh nggak ada. Lah, dari tadi saya juga lagi nyariin dia, Bu. Angka favorit ibu 100. Iya, makanya saya suka banget sama murid yang dapat nilai 100 kayak si Tasya ini. Ngomong-ngomong, ibu cari dia buat apa? Ada yang harus saya omongin sama dia, penting banget. Oh, titip pesan ke saya aja, Bu. Nanti saya pasti bisa nemuin dia kok. Gak bisa lah, soalnya ini hal privacy. Tapi kayaknya kamu juga ada hal yang penting ya sama dia. Iya, Bu, penting banget sampai gak bisa ditunda. Real, no fake. Ya udah, ibu bakal kasih tahu kamu, tapi nggak secara cuma-cuman ya. Bayarnya dengan cara kamu kasih tahu aja yang lagi viral sekarang apa. Aduh, apaan ya? Oh, Adek, tolong bapak dikejar tempe. Goreng. Wah, ibu jadi tahu apa yang lagi viral sekarang. Goreng. Kemungkinannya Tasya itu ada di kamar mandi. Wah, makasih Bu. Ya, kenapa sih lo menyendiri mulu dan pendiam gak berbaur sama yang lain? Gue gak pengen, jangan deket-deket gue. Menjauh sana. Iya ampun, gak sopan banget sih. Hah, 911 itu kan artinya